ada problem itu kan drop, pasti mental drop kan. Yaudah kita mau buka usaha buka aja, ntar juga ada rezekinya sendiri. Banyak orang pasti mikirnya kayak gitu. Kira mungkin kalau usaha tuh kayak Bobby bilang tadi waktu lebih fleksibel lalalala itu tuh bullshit guys. Hello guys, jumpa lagi dengan saya Safira, Bobby. Kali ini kita mau ngebahas soal pengusaha versus kerja kantoran. Nah, kalau bisa dilihat dari muka-muka kita berdua ini, kelihatan kan ya siapa yang kerja kantoran dan siapa yang pengusaha. Betul nggak? Betul. Ya, betul. Jadi di sini yang berprofesi sebagai pekerja kantoran adalah aku, Safira, dan Bobby ini sekarang berprofesi sebagai pengusaha. Kalau boleh aku ceritain dikit, Bobby sekarang ini tuh kerja punya usaha laundry dan juga kuliner minuman ya Bia. Betul. Mungkin kamu bisa ceritain lebih lanjut lagi. Iya, jadi aku sekarang lagi fokus usaha. Usahaku itu untuk saat ini adalah laundry kiloan. Kedua, aku juga lagi fokus juga untuk bikin minuman kurang lebih. Nah, sedangkan aku sendiri itu dari mulai lulus sampai sekarang emang berprofesinya itu sebagai kerja kantoran karena emang cita-cita aku dari dulu tuh pengen banget kerja di kantor. Kayak gitu. Jadi belum pernah usaha sama sekali. Nah, aku tuh jadi penasaran sama Bobby. Sebenarnya kita udah pernah ngobrol sih secara interpersonal ya, tapi sama Shelby family yang lagi nonton mungkin belum pernah diceritain kenapa sih Bobby itu pengen banget usaha dari dulu. Oke, kenapa sih aku pengen banget usaha dari dulu? Pertama itu aku ngeliat usaha itu adalah suatu kerjaan yang sifatnya itu dinamis. Jadi kita nggak monoton kerjaan itu aja. Tapi sebenarnya ada kok pekerjaan yang sifatnya dinamis tuh banyak juga. Benar. Contohnya kayak sales atau marketing itu kan dinamis juga ya. Apalagi banyak startup yang sekarang di-push buat nggak hanya ngerjain satu hal doang gitu kan. Betul. Nah itu yang pertama itulah aku suka lingkungan dinamis. Yang kedua itu adalah penerapan ide-ide atau kreasi-kreasi aku tuh lebih besar kesempatannya untuk diterapkan di bidang usaha daripada aku harus bekerja. Karena gini, kalau aku kerja misalkan aku ada ada ide A nih, ide A ini kan harus konsultasi sama atasannya lagi, manajer misalkan, atasnya manajer nanti ada direktur misalkan, atasnya direktur ada komisaris dan sebagainya. Itu kan suatu birokrasi yang cukup panjang ya. Tapi kalau kita buka usaha, terutama pada saat masih merintis ya, itu kan akan jauh lebih mudah untuk kita terapkan ide-ide apa yang kita inginkan. Yang ketiga itu tentu aku ingin meraih mimpi. Meraih mimpi dan cita-cita aku. Kenapa? Karena kalau aku usaha, waktu aku itu lebih fleksibel. Lebih banyak yang bisa aku kerjain, lebih bisa aku kerjain sesuatu hal yang benar-benar yang aku suka gitu, yang aku nikmatin lah pada intinya. Kalau yang aku suka semua sih nggak juga, tapi intinya yang bisa aku nikmatin di setiap prosesnya. Kalau kamu gimana? Kenapa kamu lebih milih kerja kantoran? Nggak tahu, karena aku mindsetku kayak masih mindset orang lama kali ya. Jadi kalau kerja kantoran tuh kayak dapat pride sama pride-nya tuh nggak cuma buat aku sendiri gitu, tapi buat orang tua juga gitu. Apalagi sekarang ini bisa kerja di salah satu BUMN gitu. Dulu tuh cita-citanya pengen kerja di gedung tinggi gitu. Sesederhana itu. Jadi tiap lewat Jalan Sudirman tuh kayak, ih kapan ya gue bisa kerja di gedung ini, gedung itu gitu. Terus sempat kesampaian, cuman waktu itu cuman sebagai project base doang. Nah terus proses sampai akhirnya bisa jadi karyawan tetap di BUMN tuh tahun 2018 kalau nggak salah gitu. Kayak lebih ke pride sih, sama ternyata kalau di kerja sama orang itu kayak safety zone. Lebih aman ya. Lebih aman dari segi pendapatannya karena kayak lebih lebih kayak gue gajian tanggal 25 gitu Wikal. Kayak gue lebih kayak gitu sih. Nah tapi kamu sendiri kan pernah kerja kan sebenarnya? Iya, aku dulu sempat kerja. Nah jadi, itu kalau di mana dia mau ceritain mau di mana? Jadi dulu tuh pas aku lulus dari kuliah, kebetulan kuliah aku teknik ya. Aku lulus kuliah itu, aku udah dapat kerja tuh pada saat itu H-5 sebelum sidang skripsi. Wow. H-5 sebelum sidang. Hebat ya. Itu karena jadi ada suatu universitas ya di Jakarta, universitas swasta, aku ditarik oleh dosen aku untuk jadi
asisten laboratorium di sana. Ya kurang lebih kerja di sana itu sama setahun. Setelah setahun di sana, aku juga sempat kerja juga di perusahaan distributor alat gitu ya. Distributor alat aku sempat kerja juga sebagai engineer. Lalu aku mikir aku pengen tantangan baru. Akhirnya aku coba lamar sebagai marketing di suatu perusahaan swasta juga. Setelah dari sana aku sempat juga ke perusahaan trading untuk retail, lebih tepatnya retail untuk alat-alat komunikasi. Nah, tapi aku penasaran nih, kalau dari awal emang kamu mimpinya pengen jadi pengusaha, kenapa sih kamu sempat kerja dulu gitu sama orang? Dulu aku pikir ya, ketika aku lulus dari kuliah ya, pasti orang pertama kali apa sih yang pengen cari uang, ya kan? Itu mindset pertama ya, cari uang. Terus kalau dapat uangnya nanti bisa buat beli ini itu ya kan, buka usaha salah satunya. Kebanyakan dari kita kan mikirnya kayak gitu, ya kan. Sampai akhirnya makanya aku coba untuk kerja dulu, karena aku mikir lagi sesuatu itu ya, uang dulu kumpulin, uang udah kumpul baru kita buka usaha atau bisnis gitu. Oh, jadi emang kamu awal mulai kerja tuh pengennya untuk kumpulin modal buat usaha gitu. Betul, cikal bakalnya kayak gitu. Nah, tapi ada nggak sih ilmu-ilmu yang kamu terapin dari kerja sama orang sampai akhirnya kamu buka usaha gitu? Oke. Ilmu yang aku terapin ketika aku kerja itu banyak banget sih yang aku terapin sebenarnya. Jadi apalagi ketika aku ngambil posisi di bagian marketing tadi ya, itu aku nggak lama sih di sana. Bener-bener tuh setiap aku kerja ya, coba aku ambil ilmunya, ngambil pembelajarannya seperti apa. Jadi aku nganggap pada saat itu anggap aja kuliah yang dibayar. Oh gitu. Kuliah yang dibayar. Nah, itulah awalnya aku beranikan diri untuk buka usaha. Cikal bakalnya adalah aku ngerasa ilmu, karena hidup ini kan bagian dari pembelajaran. True. Iya kan? Jadi kalau aku mikir, emang lu dengan waktu singkat misalkan kerja itu udah bisa buka usaha sendiri. Ya pada dasarnya kan orang mau buka usaha itu bagian dari proses pembelajaran yang nggak ada ujungnya. Jadi sampai kapanpun, dimanapun, ya kalau memang kamu udah siap, go ahead aja. Gitu. Nah, terus ada nggak sih perbedaan antara kerja sama orang sama usaha sendiri? Karena kalau aku sendiri kan, aku nggak bisa ngebedain nih, karena kalau aku kerja kantoran otomatis kayak waktunya pasti, gajiannya pasti, kayak aku tuh pengennya serba pasti gitu. Nah, sedangkan kamu kan usaha tuh kayak banyak nggak pasti gitu. Betul. Terus ada perbedaan lain nggak sih selain itu? Ya tadi masalah pendapatan itu kan, itu antara pasti dan tidak pasti. Kalau usaha itu kan nggak ada yang pasti pendapatan, itu yang pertama. Yang kedua, kerjanya lebih fleksibel sih dan lebih bebas juga, karena kamu sendiri yang bertanggung jawab atas diri kamu. Dan kamu tuh karena nggak ada yang bertanggung jawab, efeknya adalah ketika kita baru buka usaha nih, baru merintis, biasanya kalau baru buka itu semangat ya. Semangat 45 gitu kan, gue pengen gini, tapi ketika sudah running terus ada problem, itu kan drop, pasti mental drop kan. Mental turun, langsung pasti mikir, aduh, mana nggak ada backingan lah ya. Nah, di sinilah challenge-nya. Kalau kita kerja, misalkan lagi drop nih, misalkan marketing ya, penjualan lagi drop, kita enak diskusi sama bos kita. Betul. Ngobrol sama teman sekitar, karena udah ada ranahnya di situ. Tapi kalau usaha, jangan pernah mengharapkan seperti itu. Kecuali kalau kamu punya mentor atau kamu punya partner, mungkin ya. Beda. Kenapa aku bilang mungkin? Karena itu kan bukan kewajiban mereka untuk ngasih tahu ke kita. Beda kalau kerja. Kalau kerja, bosnya adalah misalnya manajer aku, wajib ngasih tahu guidance-nya seperti apa kan. Betul. Jadi benar-benar mandiri sih. Kita dilepas semua itu harus serba bisa, harus serba ngerti. Jangan banyak alasan. Pokoknya jalanin gitu. Kayak gitu sih. Menurut aku ya. Nah, sekarang boleh ceritain nggak ke penonton Shabby Family Channel ini, udah berapa usaha yang kamu jalanin, yang kamu rintis? Mungkin dari kamu mulai usaha mulai kapan sih nih sebenarnya? Nggak pas lulus kuliah doang kan sebenarnya? Enggak sih, aku bener-bener mulai usaha itu pas kelas 2 SMA kalau nggak salah. Jadi aku jualan lampu strobo pertama kali sama teman-teman lagi itu. Modalnya cuma 100.000, dalam waktu 3 bulan bisa sampai berapa juta gitu. Gue sempat tuh ngerasain di SMA.
Lalu habis itu sempat juga aku buka usaha makanan kayak semacam healthy food gitu. Ya pengen buka coffee shop tapi belum terrealisasi. Sempat juga pengen bikin cold brew. Kamu tau cold brew nggak? Tahu. Cold brew kopi gitu ya. Nah, yang nyeduh kopi tapi pakai air dingin. Itu juga pernah juga cold press juice. Aku juga pernah ngejalaninnya. Terus bikin teh gitu, teh kayak semacam teh tapi yang sifatnya on the go gitu, kayak di botol-botol. Aku pernah juga. Yang terakhir ini adalah laundry dan yang masih running maksudnya ya. Laundry dan minum tadi. Nah, kayak kalau gitu. boleh tahu nih Bi, kenapa yang kemarin-kemarin tuh nggak running? Apa karena emang cuman coba-coba aja gitu, apa gimana? Sebenarnya pertama kali aku mau buka usaha itu pertama nyoba-nyoba ya. Apalagi gitu pada saat itu zaman SMA lah. Aku nyoba-nyoba, aku nggak mikirin untung, yang penting gimana caranya produk kejual. Pada saat itu ya. Terus semakin bertiganya zaman ya, pada saat itu aku mikir, yaudah kita mau buka usaha buka aja, ntar juga ada rezekinya sendiri. Banyak orang pasti mikir kayak gitu, ya kan? Jadi tinggal buka, misalkan kamu mau buka apa, misalkan ayam geprek gitu ya, tinggal buka aja nih ayam geprek, bikin tenda dan sebagainya, orang pada pelaku sendiri. Itu ada benernya, tapi itu kayaknya nggak berlaku untuk zaman sekarang. Karena zaman sekarang itu kita harus jemput bola. Kita tuh nggak bisa cuman open blok gitu ya, terus mengharapkan customer datang. Ya kalau kamu nggak ada saingan, mungkin iya, tapi kalau kamu ada saingan, yakin. Nah, terus jadi gimana tuh Bi, step-stepnya kalau orang mau buka usaha? Kan kata kamu tadi nggak bisa cuman buka aja gitu kan. Betul. Nah, menurut kamu step-step yang harus dilakuin oleh para pengusaha baru ini gimana? Oke, yang pertama siapin modal. Bukan mental. Nah, modalnya ini banyak. Oh iya, Modal lu banyak. Modal Apa yang aja pertama itu adalah mental. Itu pasti ya. Siapin mental. Terus juga mental ini juga ntar ada macam-macam lagi, ada mental untuk ngadepin orang, mental ngadepin produk ya kan, misalnya kita lagi research produk atau gimana, itu kayak mental yang paling pertama. Ketika mental sudah kuat, next itu akan jauh lebih gampang. Gitu, kayak masalah kalau alasannya uangnya gimana gini lain-lain. Oke, kita mulai dari yang paling kecil dulu. Dari usaha yang paling kecil, dalam arti jangan mikirin kamu ada modalnya berapa gitu ya. Jalanin aja dulu, misalkan modal cuma 500.000 gitu, ya udah bikin usaha apa yang kira-kira dengan 500.000 itu bisa kejual. Zaman sekarang kayak untuk modal kecil tuh gampang ya untuk buka usaha ya, kecuali orang yang banyak alasan. Ya sekarang buka marketplace aja, buka store gratis. Bener. Ya kan, kalau nggak punya uang atau nggak punya duit sama sekali, jadi dropshipper bisa. Sebenarnya banyak cara sih kalau untuk zaman sekarang ini ya. Mungkin sama zaman dulu sih beda ya. Seperti itu. Ketika modal dia sudah kekumpul, yang selanjutnya kalian lakuin adalah research-nya dulu. Kalian pengen buka usaha apa? Misalkan, jadi usaha itu ada 2 kiblat. Usaha berdasarkan apa? Bukan Mekah doang kiblat ya. Jadi usaha ini ada 2 kiblat. Maksudnya 2 kiblat ini itu ada yang kiblat berdasarkan produk. Jadi kalau kamu punya produk bagus nih, produk itu baru mau dijual ke orang-orang yang kamu tentuin targetnya siapa-siapa. Itu berdasarkan dengan kiblat produk. Ada lagi yang kedua dengan kiblat demand-nya, permintaannya. Jadi kamu pelajarin dulu. Gitu, iya, pelajarin dulu market kamu tuh seperti apa, kira-kira trouble-nya apa di sana. Baru ketika kamu sudah tahu, baru kamu create produknya. Dua-duanya sebenarnya sama-sama benar, nggak ada yang salah antara dua ini. Kayak gitu. Baru habis itu nextnya adalah kamu survei produk kamu, tanya ke customer. Bahkan kalau bisa tanya ke kompetitor kalau ada kompetitor, biar kamu tuh tahu masalahnya tuh apa aja sih di kompetitor, dan kita tuh bisa nge-solve dari masalah itu sendiri. Baru habis itu bikin konsep lah, baru habis bikin cash flow, anggarannya seperti apa dan sebagainya. Nah kebanyakan orang tuh ya tadi dia buka usaha tuh langsung buka, alasannya cuma gini doang, ntar rezeki juga datang sendiri. Ya bener. Ya sih. Ya bener. Cuman kan era sekarang ini kan nggak bisa kayak gitu ya Bi, apalagi persaingan semakin ketat. Betul. Ya rezeki memang sudah ada, antara akan datang sendiri itu benar, tapi kalau kita nggak usahain
ya kapan itu rezeki akan datang. Benar. Apalagi Gitu. mungkin kalau misalkan lo jualan atau buka usaha di produk yang sebenarnya mainstream, lo kan nggak bisa cuman gitu doang kan, lo harus punya value juga kan ya Betul. di dalam produk kamu atau di dalam usaha kamu itu. Betul kayak gitu. Nah kalau kamu BTW kan dari awal sampai akhir kerja nih. Pasti juga apalagi dari perusahaan, kamu dulu sempat perusahaan kecil ya? Sempat. Nah, sekarang kamu sudah di perusahaan yang Lumayan gede. besar lah ya, apalagi BUMN gitu. Tantangan kamu apa gitu untuk capai titik itu? Sebenarnya tuh sama kayak kamu juga Bi, maksudnya yang apa tuh namanya, yang men-challenge diri sendiri sebenarnya kan. Misalkan kayak biasanya tahun-tahun pertama bener kata kamu tuh semangat buat kayak pengen show to the world kalau aku tuh bisa A B C D E, lama-lama udah punya temen, udah punya keinginan lain tuh kayak mulai agak turun gitu. Start ya itu yang balik lagi yang bisa itu kan diri lo sendiri gitu, yang bisa gitu. Terus sama paling target-target perusahaan kan, kalau kamu kan target untuk diri kamu sendiri ya. Kalau aku paling target-target perusahaannya kayak gimana, kayak gitu sih Bi. Oke. Tapi maksudnya kamu ketika dulu pernah nggak sih mimpi untuk kerja di perusahaan yang besar gitu pas pertama kali lulus kuliah? Pernah banget. Kalau dulu awal-awal malah pengennya tuh karena aku suka jalan-jalan. Jadi dulu tuh aku mimpinya adalah pengen kerja di bidang penerbangan. Ini cetek banget ya. Biar bisa jalan-jalan gue harus kerja di penerbangan kayak gitu. Apa sih? Terus menggelamin aja gitu. Iya. Padahal kan ya nggak gitu juga ya. Okay. Terus abis itu akhirnya tuh setiap tahun setelah lulus, setiap tahun tuh aku selalu mencoba di perusahaan itu, perusahaan penerbangan itu. Cuman itu doang lagi yang aku fokusin, nggak coba yang lain gitu. Terus tiap tahunnya itu aku kayak satu step lebih maju. Misalkan tahun pertama gue nggak lolos sama sekali, tahun kedua gue lolos psikotes, tahun ketiga gue lolos interview, sampai kayak gitu. Sampai akhirnya tahun keempat atau tahun kelima gitu gue kayaknya udah deh, sampai akhirnya gue coba ke perusahaan lain yang sekarang ini, ternyata diterima. Terus gue mikirnya kayak mungkin jalan gue adalah dengan cara gue tetap bisa jalan-jalan dengan cara mungkin di perusahaan yang sekarang mungkin waktunya yang lebih fleksibel. Kalau di penerbangan kan kayak lebih in a rush gitu kan ya, apalagi kan berhubungan dengan customernya yang langsung gitu kan, gitu kayak gitu. Terus sama mungkin dari selain waktunya, dari uangnya juga. Sekarang kayak gitu sih. Oke. Tapi ketika kamu masuk ke tempat yang sekarang ini, gitu ya, sudah tercapai belum mimpi tadi? Mas, jalan-jalan sebenarnya gue tuh punya mimpi 10 negara dalam 10 tahun. Itu tuh start from 2011. Nah, sekarang udah 2021 nih, Bi. Sekarang tuh aku masih 6 negara, masih ada sisa 4 negara lagi. Sedangkan di 2 tahun kemarin tuh pandemi, jadi kayak belum tercapai mimpi aku kayak gitu. Ini salah satu bukti kalau kerja tuh lebih nyaman kayaknya ya. Sama awal masih merintis semuanya. Iya benar. Dan mana sebenarnya kalau kerja itu tuh juga ini punya kesempatan kalau misalkan lo pengen traveling tuh bisa sambil minum air juga gitu loh Bi. Kayak misalkan ada training dari kantor atau misalnya dapat kesempatan buat benchmark kan kadang-kadang kayak gitu. Tapi sekarang kalau pandemi ya online aja gitu sih. Nah kalau kamu sendiri, mimpi kamu selain usaha ada lagi nggak Bi? Ya pasti banyak sih. Seperti bisa. Tapi basicnya adalah aku emang mimpi itu pengen banget dan harus insya Allah terwujud lah. Pengen punya perusahaan yang memang grup yang memang itu bisa menyerap SDM yang banyak ya kan. Kebetulan juga usaha aku yang sekarang kan di bidang jasa ya, yang artinya juga dia cukup banyak menyerap SDM gitu. Yang aku harapkan sih ke depannya ya SDM Indonesia ini bisa nggak ada yang nganggur lah harapannya. Ya walaupun sulit ya. Benar. Jadi harapannya seperti itu kalau untuk mimpi besar aku sih ya. Ya kita ucapin amin sama-sama, amin. Betul. Kalau kamu sendiri gimana? Ada keinginan nggak buat buka usaha? Buka usaha ya?
Kayaknya nggak ada ya. Karena aku tuh ngelihat kamu tuh ya, Bi, kadang-kadang tuh ya, kalau penonton yang nggak tahu nih, orang kan mikirnya mungkin kalau usaha tuh kayak Bobby bilang tadi waktu lebih fleksibel lalalala, itu tuh bullshit guys. Karena kadang-kadang nih kalau aku kan start kerjanya 7.45 sampai jam 4 gitu. Kadang-kadang nih suami saya di sebelah tercinta ini tuh di hari Sabtu jam 6 pagi itu dia udah di depan laptop, terus habis itu istirahat tuh baru ntar jam 1, habis itu lagi ntar dia baru kelar jam 5, jam 6 kayak gitu. Jadi kayak waktunya aku tidak suka ketidakpastian kayak gitu. Iya. Jadi aku support kamu aja ya nanti. Betul. Tapi emang karena itu kan artinya jam kerja aku tuh benar-benar sesuka hati gitu sebenarnya sih, gampangnya gitu ya. Iya sih benar. Itu tergantung orang masing-masing juga. Betul. Mungkin Bobby tipe orang yang emang seneng kayak gitu. Ada juga orang yang mungkin kerjanya cuma 3 jam, mungkin saking pinternya atau saking channelnya luas, 3 jam kelar juga ada, sisanya Betul. main-main. Cuman kalau Bobby sendiri emang mungkin gara-gara masih ngerintis juga ya, Bi ya. Jadi mungkin waktu yang dipakai buat dia untuk berpikir atau mengerjakan sesuatu tuh lebih panjang. Lebih banyak ya, dan nggak bisa instan sih. Karena ketika contoh nih pas bangun tidur nih misalkan ya, langsung kepikiran tuh, wah target hari ini tuh harus gini gitu misalnya. Terus target minggu depan harus gini. Jadi kita sendiri yang motivasi diri kita. Bener. Udah gitu dia juga punya tanggung jawab menafkahi orang lain kan. Maksudnya kayak karyawan-karyawan dia. Terus gimana nih kalau apalagi gue tanggal gajian dia pusing sendiri gitu. Kalau gue kan tinggal buka rekening aja udah masuk ya. Kalau dia tuh yang harus ngitung gimana caranya nih tanggal sekian udah nyampe. Jangan sampai telat lah. Iya betul. Gitu. Untuk gajian. Alright, tapi yang paling penting sih kalau menurut gue kayaknya kalau untuk buka usaha atau untuk kerja kantoran itu serah lo ya maunya kayak gimana ya. Yang penting lo tahu mau lo apa, dan yang penting lo tuh harus mau mulai. Jangan hanya dibayangkan saja. Yang penting adalah ketika kamu mau mulai usaha atau kerja, sebenarnya dua-duanya ini berpotensi untuk sukses lah dua-duanya. True. Dengan resiko yang masing-masing ya. Yang paling penting adalah harus komitmen. Jadi ketika kamu udah mulai, oke, gue mau usaha, kalau mau bahasa sekalian gitu, atau gue mau fokus kerja kan nggak melulu tentang karyawan. Ya ke depan kalau memang karirnya bagus, bisa jadi CEO bahkan kan. Ya kalau kayak gitu kan artinya ya bandingkan usaha merintis sama jadi CEO ya di perusahaan besar misalnya gitu ya. Ya kan pasti lebih banyak tingkat kesuksesannya adalah di tingkat CEO kan. Betul. Di perusahaan yang besar itu gitu. Ya jadi baik lagi fokus lo tuh mau di apa, lo harus tanya sama diri lo sendiri, lo tuh maunya kemana, dan fokusin supaya goals yang mau lo capai itu tercapai. Sama lagi yang paling penting. Apa tuh? Jangan dengerin apa kata orang. Bener banget. Karena netizen tuh mau kita mau ngomong apapun tuh pasti ini ya, pasti ada aja komentar. Betul, mau bener kek, mau salah kek, pasti ada aja yang komen. Lalu tuh harusnya kerja lo gini, mau masih muda gitu ya. Udah ada juga yang ada yang ngomong. Pikirin lu pecanan aja udah. Biarin. Harusnya lu usaha dong, masih muda, lu harus niti karir lu dari bawah gini. Ya balik lagi ke diri kalian, kalau memang kalian sanggup dan mau untuk usaha silahkan. Kalau kalian menurut kalian kerja itu jalan terbaik, monggo gitu. Jangan dengar apa kata orang, tapi percaya diri aja sama diri sendiri. Kayak gitu. True. Oke, Shabby Family, kita masih punya banyak topik-topik menarik yang akan kita bahas. Kalau nggak mau ketinggalan, jangan lupa komen. Masih kagak nih YouTuber baru, subscribe dan juga likes, dan kalau mau ya aktifin notification bell ya. Kalau kamu punya ide topik-topik yang mau kita bahas juga boleh tuh diisi di komen. Nanti kita coba bawain topik tersebut. Alright, dah, see you guys.